Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan mata kuliah kimia organik yang ketiga ini kita akan belajar tentang hidrokarbon jenuh atau alkana. Jadi kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar penggolongan senyawa hidrokarbon, mulai pertemuan hari ini akan dibahas satu persatu secara detail, dimulai dari hidrokarbon jenuh atau alkana. Jadi hari ini kita akan belajar kimia organik tentang definisi alkana, kemudian ada deret homolog alkana, tata namanya, dan juga manfaat alkana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi slide pertama kita awali dengan senyawa hidrokarbon. Jadi kita kan udah familiar ya sama sate ataupun jagung bakar. Apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate atau jagung tersebut akan berubah menjadi hitam. Zat warna hitam itulah yang disebut arang atau karbon. Jadi dalam sate maupun jagung yang dibakar dalam waktu yang cukup lama itu akan mengandung senyawa karbon. Kemudian karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan juga kertas adalah contoh-contoh zat lain yang juga mengandung senyawa karbon. Kemudian selanjutnya, reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama ini ada proses pengelasan. Proses pengelasan ini terjadi sambungan las dua buah logam atau lebih yang terjadi karena adanya proses difusi dari logam yang dilas. Kemudian yang kedua ini saya ambil contoh dari proses pembakaran lilin. Jadi pembakaran lilin itu termasuk dalam salah satu contoh perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang bersifat kekal dan akan menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia pada pembakaran lilin ini menghasilkan cahaya dan lilin yang dibakar menghasilkan asap. Reaksi tersebut menghasilkan gas hasil pembakaran yang panas yaitu karbon dioksida, CO, dan juga H2O. Kemudian yang ketiga yaitu memasak makanan dengan menggunakan kompor gas atau LPG ya. Jadi LPG merupakan gas campuran dari 40% propana dan 60% butana, di mana propana dan butana ini termasuk dalam golongan alkana. Bila gas LPG digunakan untuk memasak, maka reaksi pembakaran propana akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan juga panas. Selanjutnya yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi ini sudah sempat saya jelaskan di materi yang sebelumnya ya. Jadi senyawa organik dibagi menjadi dua yaitu senyawa alifatis dan senyawa siklik, di mana senyawa alifatis ini senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka jenuh atau yang biasa disebut dengan rantai ikatan tunggal, maupun tidak jenuh atau ikatan rangkap yang memungkinkan bercabang. Kemudian senyawa alifatis ini dibagi menjadi dua yaitu hidrokarbon dan turunan hidrokarbon. Hidrokarbon dibagi menjadi dua lagi yaitu ada hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh, di mana hidrokarbon jenuh ini ada alkana dan hidrokarbon tidak jenuh ada alkena, alkuna, dan alkadiena. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu senyawa alifatis yang tergolong dalam hidrokarbon jenuh yaitu alkana. Oke, selanjutnya ini sama seperti tadi, jadi ini yang lebih singkat gitu ya. Senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, jenuh dan tidak jenuh. Jenuh disebut sebagai ikatan tunggal dan tidak jenuh dia ikatan rangkap, di mana senyawa hidrokarbon jenuh ada alkana, kemudian senyawa hidrokarbon tidak jenuh ada alkena dan alkuna, di mana alkena dia mempunyai rantai rangkap 2 dan alkuna rangkap 3. Nah, hidrokarbon itu apa sih? Hidrokarbon kan udah dibahas ya di materi kuliah awal-awal. Jadi hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Nah, tabung gas LPG ini dihasilkan dari penghasil gas alam di Indonesia. Hampir 80% gas alam tersusun dari senyawa alkana yaitu metana.
dan 20% sisanya terdiri dari senyawa alkana lainnya seperti etana, propana, dan juga butana. Nah, senyawa hidrokarbon ini tersusun oleh karbon dan hidrogen. Banyak terdapat di alam, contohnya seperti gas alam dan minyak bumi. Dibagi menjadi 3, yaitu jenuh, tak jenuh, dan aromatik. Nah, sekarang ini kita belajar di hidrokarbon jenuh, yaitu alkana. Ini juga sama seperti tadi ya, bagannya. Jadi hidrokarbon dibagi menjadi 2, yaitu alifatik dan siklik. Ada jenuh dan tidak jenuh. Nah, ini contoh dari alkana ya, rantainya tunggal. Yang merah-merah ini rantai alkana. Bisa dilihat di alkena dan alkona. Kalau alkena garis duanya ini ada 2, makanya disebut sebagai rangkap 2, sedangkan alkona dia disebut sebagai rangkap 3. Nah, kita mulai bahas alkana ya. Jadi alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n+2. Jadi alkana ini merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metana, di mana metana ini hanya memiliki 1 atom karbon yang mengikat 4 atom hidrogen. Nah, ini deret homolog alkana. Ini harus dihafalkan ya untuk bisa tahu nama dari senyawa-senyawa alkana. Jadi, kalau punya atom C1 dia disebut sebagai metana, kemudian kalau C-nya 2 disebut etana, C-nya 3 propana, kemudian ada butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, sampai yang terakhir yaitu dia punya atom C10 disebut sebagai dekana. Nah, ini kemudian kita masuk ke tata nama alkana. Jadi tata nama senyawa alkana ini mengikuti kaidah tata nama IUPAC dengan memberikan akhiran "ana" bagi seluruh nama senyawa alkana. Jadi nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam rantai karbon. Jika rantai karbonnya terdiri atas 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N atau normal. Oke, ini yang pertama. Jadi untuk memahami tentang tata nama alkana, yang pertama kita harus mencari rantai terpanjang yang merupakan rantai utama dari alkana tersebut. Jadi kita cari rantai C terpanjang, bisa dilihat di gambar itu yang ada garis merahnya ya. Jadi ada 4 atom karbon yang merupakan rantai utama dari senyawa tersebut. Kemudian yang kedua, rantai utama diberi nomor mulai dari ujung rantai yang memiliki cabang, substituen atau unsur lain dalam rangkaian alkana sebagai cabang. Jadi kalau di contohnya kita bisa lihat ada satu cabang metil di nomor 2 ya. Kenapa ditulis di nomor 2? Karena penomorannya dimulai dari ujung rantai yang dekat dengan cabang. Kalau kita mulai dari yang sebelah kanan, maka cabangnya ada di nomor 3, di atom karbon nomor 3. Sedangkan kalau kita mulai dari sebelah kiri, berarti cabang metilnya ada di nomor 2. Makanya penomorannya dimulai dari nomor 1 sebelah kiri sampai ke kanan. Kemudian yang nomor 3, urutan penulisan nama senyawa alkana yaitu dimulai dengan nomor cabangnya, kemudian nama cabang, dan nama alkana rantai utama. Untuk gugus metil pada atom karbon nomor 2, nama alkana juga dapat diberi nama dengan awalan iso. Sebagai contoh, 2-metil butana sama dengan isobutana. Kemudian yang kelima, jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di, tri, atau tetra. Jadi di itu 2, kemudian tri jumlah cabangnya ada 3, dan tetra jumlah cabangnya ada 4. Contohnya seperti di gambar itu ya. Jadi kita tentukan rantai utamanya, atom karbon terpanjang itu ada 5 atom karbon. Kemudian cabangnya ada di nomor 2, jadi 2,2. Dimetil, kenapa dimetil? Karena cabang metilnya ada 2, atas dan bawah. Kemudian pentana, pentana berarti C-nya ada 5 ya, atom karbonnya ada 5, makanya disebut pentana.
Kemudian yang keenam, jika alkana memiliki cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Contohnya, kalau di contoh itu ada Br, jadi 3 bromo, kemudian 2 metil pentana. 3 bromo karena Br-nya ada di cabang atom C yang nomor 3, kemudian 2 metil karena CH3-nya ada di cabang nomor 2, dan pentana karena rantai atom karbon terpanjangnya ada 5. Jadi ini contohnya, contoh soal alkana. Kita tentukan nama dari senyawa tersebut apa ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan, kita cari rantai atom karbon utamanya atau rantai terpanjang dari soal tersebut. Nah, bisa dilihat rantai atom terpanjangnya itu yang diberi garis merah, ada 5 atom karbon. Kemudian yang kedua, melakukan penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang atau substituen. Jadi karena cabangnya ada di nomor 2, maka dimulai dari sebelah kiri. Kalau misalnya kita mulai nomor satunya dari sebelah kanan, maka cabangnya ada di nomor 4. Maka itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang, berarti nomor satunya dari sebelah kiri. Jadi nama senyawa alkana tersebut, soal itu adalah 2 metil pentana, di mana 2 metil karena cabangnya ada di nomor 2, kemudian pentana karena rantai atom karbon terpanjangnya ada 5, makanya disebut pentana. Kemudian selanjutnya yaitu sifat alkana. Semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didih dan juga titik leburnya. Kemudian alkana juga sukar larut dan sukar bereaksi dengan zat lain. Dapat terbakar menjadi CO2 dan H2O. Kemudian terjadi substitusi dengan halogen apabila ada sinar matahari. Kemudian sifat fisikanya, alkana merupakan gas tak berwarna, sukar larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, titik didih dan titik leburnya sangat rendah yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian sifat kimianya, alkana bersifat stabil, tidak dapat bereaksi dengan asam, basa, dan bereaksi umum di laboratorium. Reaksi oksidasi dapat berlangsung dengan jalan pembakaran, dapat menimbulkan ledakan dengan udara dan campuran dengan gas klorida dengan perbandingan 1:2, kemudian membentuk CO dan H apabila dipanaskan 1000 derajat Celcius dengan menggunakan katalisator nitrogen. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan alkana. Jadi yang pertama ada hidrogenasi alkene dan alkuna, di mana proses ini merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap atau adisi oleh H2. Jadi hidrogenasi ini membutuhkan katalis seperti nikel, palladium, dan juga platinum dengan suhu 250 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu hidrolisis reaksi Grignard, di mana pembuatan alkana dengan metode ini merupakan alkil magnesium halida yang dapat diperoleh dengan mereaksikan alkil halida dengan magnesium di dalam eter yang tidak mengandung air. Jadi pembuatan alkana dengan metode ini menggunakan yang namanya pereaksi Grignard ya, atau Grignard reagen, di mana pereaksi Grignard ini dapat diperoleh dengan mereaksikan alkil halida dengan magnesium di dalam eter. Kemudian yang ketiga yaitu dengan reaksi Wurtz, di mana pembuatan alkana dengan metode ini adalah mereaksikan alkil halida dengan logam natrium untuk menghasilkan alkana simetris yang mengandung atom karbon yang genap. Kemudian yang keempat ada reduksi alkil halida, di mana proses ini menggunakan reduktor, biasanya hidrogen, berlangsung di dalam asam asetat dengan menggunakan katalis zinc atau paduan zinc dan tembaga yang akan menghasilkan alkana dan hidrogen halida. Kemudian yang terakhir yaitu ada sintesis Curie dan Host. Ada 3 tahap ya dalam proses pembuatan alkana dengan metode ini. Jadi yang pertama, alkil halida direaksikan dengan logam Li dalam eter yang tidak mengandung air sehingga menghasilkan alkil litium. Kemudian tahap 2,
alkil litium yang dihasilkan dari tahap 1 tadi direaksikan dengan tembaga 1 bromida yang menghasilkan litium dialkil tembaga 1. Kemudian masuk ke dalam proses tahap 3 di mana litium dialkil tembaga 1 direaksikan dengan alkil halida primer sehingga menghasilkan alkana. Kemudian sumber dan kegunaan alkana. Jadi alkana ini merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Nah, kegunaan alkana ini sangat banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya seperti digunakan untuk bahan bakar, misalnya LPG, kemudian bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan juga untuk pelarut berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleum ether, itu tipe ya, petroleum ether dan nafta. Kemudian yang ketiga ada sumber hidrogen, ini misalnya untuk industri amonia dan juga pupuk. Alkana digunakan juga sebagai pelumas, yaitu alkana dengan suhu tinggi. Kemudian alkana digunakan juga untuk bahan baku senyawa organik lain, misalnya untuk mensintesis alkohol, kemudian sintesis asam cuka, dan lain-lainnya. Kemudian alkana juga digunakan sebagai bahan baku industri seperti plastik, deterjen, karet, sintesis, minyak rambut, obat gosok, dan lain-lain. Kemudian alkana dengan halogen dapat membentuk haloalkana, misalnya metil klorida, kloroform, karbon tetraklorida yang bermanfaat sebagai pelarut. Nah, ini secara umum alkana berguna sebagai bahan bakar dan bahan baku dalam industri petrokimia. Jadi ini contoh-contoh dari alkana ya. Kalau metana kan atom karbonnya 1, dia digunakan sebagai zat bakar. Kemudian untuk sintesis dan karbon black, contohnya seperti tinta, cat, semir, ban, dan lain sebagainya. Kemudian propana, butana, isobutana, ini digunakan sebagai bahan bakar LPG. Kemudian etana digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan sebagai refrigeran dalam sistem pendinginan 2 tahap untuk suhu rendah. Kemudian pentana, heksana, dan heptana dia digunakan sebagai pelarut pada sintesis. Dan yang terakhir yaitu ada oktana, dia digunakan sebagai komponen utama bahan bakar kendaraan bermotor yaitu bensin. Oke, sekian materi kimia organik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.